Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube semua, kembali lagi bersama saya di channelnya Agus Afisena. Pada video kali ini saya akan berbagi ataupun ya sharing-sharing ya mengenai pertandingan antara Persib sama pemain Persebaya. Dan kebetulan pada hari ini saya emang gak ada kesibukan di kantor, jadi mau bikin video aja sedikit mengulas kembali pertandingan antara Persebaya sama lawan Persib. Pada hari kemarin, kemarin itu Sabtu ya Sabtu ya, antara Persib sama Persebaya itu ada beberapa fakta unik ataupun kita coba untuk mengulas ya. Beberapa fakta unik antara Persib sama Persebaya. Yang pertama adalah kita ketahui bahwa pada pertandingan kemarin Persib berhasil menaklukkan Persebaya dengan skor 1-2, dan kemenangan tersebut menjadi kemenangan sangat luar biasa karena pada pertandingan kemarin antara Persib sama Persebaya itu Persib tertinggal lebih dahulu di babak pertama, terus dapat membaikkan keadaan di babak kedua. Dan ini adalah salah satu yang saya nonton penuh pada pertandingan tersebut di kantor sama teman-teman. Saya lihat di babak pertama itu Persib emang dengan strategi 3 backnya seperti biasa yang dijalankan oleh Luis Milla, memainkan Nick, terus Victor Igbonevo, memainkan Sato sama Zernando di sisi kanan ataupun kiri menjadi pola 3-4-3, tapi ketika bertahan menjadi 5-3-1 atau 5-3-1 ya. Nah, memakai formasi seperti biasanya di laga-laga sebelumnya itu Persib saya lihat lawan Persebaya kurang berhasil ataupun kurang menyatu, karena kita ketahui Persebaya itu dengan permainan total footballnya, artinya dengan umpan-umpan pendek, emang Persebaya adalah salah satu tim yang mengandalkan umpan-umpan pendek, dan itu sangat enak dilihat ya. Artinya siapapun pemainnya pasti menggunakan formasi taktik tersebut, dan itu menjadi ciri khas Aji Santoso. Nah, pada babak pertama emang ada beberapa peluang ya, seperti dari Ciro Alves, dia juga mendapatkan peluang dengan shooting keras dari luar kotak penalti, di rebound sama kiper Persebaya Hernando. Bola reboundnya diambil sama Zernando, tapi Zernando shootingnya sangat jauh dari sasaran. Terus di situ permainan berkutat di tengah, tapi permainan saya lihat dikuasai oleh Persebaya. Dan di sini saya lihat di babak pertama itu agak sedikit membosankan permainan dari Nick ya, karena saya lihat kalau Nick sudah pegang bola dan dia sudah sering ngasih umpan-umpan lambung, nah itu berarti ada permasalahan, artinya ada strategi yang tidak berjalan. Nah, akhirnya Persib kebobolan di babak kedua di menit 40-an ya, 42 atau 43 gitu. Dan itu dicetak dari pemain back Persebaya, Rio Yaris. Dia mendapatkan umpan cutback dari Juninho. Setelah itu dia shooting keras banget. Sebenarnya itu shooting itu emang udah mengarah kepada si Teja ya, tapi saking kencangnya itu enggak ketahan, dan Persib pun tertinggal dengan skor 1-0 di babak pertama. Nah, yang unik kita sedikit bahas di babak kedua ini, Persib melakukan perubahan strategi, artinya Luis Milla melakukan perubahan strategi dengan permainan Persib agak sedikit terlihat dengan memasukkannya Beckham, terus memasukkan Abdul Aziz, memasukkan pemain Robby Darwish. Ketiga pemain ini dimasukkan, terus hand juga ikut masuk ya, artinya di sini Nick nggak main ya, diganti juga, jadi menggunakan pola 4-4-3 atau 4-4-2 gitu. Febri juga masuk. Nah, di situ permainan Persib kelihatan, dan hanya Persib bisa memecah kebuntuan lewat golnya Ciro Alves. Nah, ini ada peran penting dari Robby Darwish ya. Dia semakin matang setelah ikut TC di Turki. Robby Darwish masuk, Ciro dapat bola liar, kocak-kocek masuk. Nah, terus gol kedua diciptakan oleh mantan pemain Persebaya, David da Silva, dan dia saat ini udah menyamai jumlah gol pemain Borneo Pato dengan 12 golnya, dan ada potensi untuk melebihi karena si Pato ini kan lagi cedera. Terus dia melewati kiper,
melepaskan bola ke gawang yang sudah kosong dan bola sudah melewati garis dan gol. Nah di sini emang ada, saya melihat Luis Milla itu sangat cerdik ya. Dia tahu ketika babak pertama dengan menggunakan strategi yang biasa dia gunakan ketika melawan Persebaya tidak ampuh, tidak berjalan, maka dia merubah strategi dengan memasukkan pemain-pemain yang bisa mengeksploitasi lini tengah. Beckham itu bagus banget. Dan memang di babak pertama saya lihat Dedi ini kurang powerful sehingga digantikan ya. Nah, jadi ini sangat cerdik sekali Luis Milla, dan saya lihat Aji Santoso ya ketika agak sedikit terat juga melakukan perubahan strategi, sehingga dengan posisi tertinggal 1-2 Aji Santoso baru melakukan perubahan. Dan ini saya rasa agak terat ya Aji Santoso melakukan perubahan itu. Tapi ya itulah sepak bola, siapa yang cerdik berarti dia pasti akan yang menang. Artinya di sini Luis Milla sangat cerdik sekali, dia merubah strategi, rotasi pemain hanya berhasil. Nah kita lihat ya di statistik pertandingan, sumbernya dari Liga, akun Instagram Liga 1 di sini. Untuk ball possession ya secara full time itu tetap dikuasai oleh Persebaya dengan possession ball 54%, 46% itu Persib. Emang sih Persebaya itu sangat jago untuk ball possession ya, penguasaan bola, karena dia memainkan 1-2 permainan bola-bola pendek. Siapapun pemainnya, baik itu pemain muda, pemain apa, pasti itu khas Persebaya. Cuma Persebaya ya kurang memaksimalkan peluang aja. Terus di sini ada total shoot ya, total shoot juga Persebaya unggul 14 shooting dan Persib Bandung 10 shooting. Yang shoot on targetnya Persib lebih bagus. Total dari 10 itu 6 shooting Persib on target, sedangkan Persebaya itu dari 14 hanya 5 on target, on target dari shooting 5 shooting. Passingnya itu Persib 340, sedangkan Persebaya itu 388 ya. Jadi emang passingnya tuh. Terus passing akurasinya itu emang Persebaya bagus ya dengan bola pendek 86%, sedangkan Persib 81%. Terus ada tackle-nya Persib 18, sedangkan Persebaya itu 19. Interceptnya Persib 14, Persebaya 23. Clearance-nya itu Persebaya 13, sedangkan Persebaya 8, Persib 13. Jadi secara keseluruhan emang Persebaya lebih unggul dari statistik pertandingan, namun untuk shooting juga on target itu Persib lebih unggul. Makanya kadang-kadang statistik itu emang untung-untungan juga ya, artinya klub siapa yang bisa memaksimalkan peluang, nah itu ya kan intinya kan dalam sepak bola itu kan menang ataupun kalah itu. Terus di sini juga dari Luis Milla ya menyatakan bahwa dia sangat bangga terhadap pemainnya, sudah berjuang keras ya sehingga mendapatkan 3 poin penuh. Di sini juga terima kasih kepada pemain yang telah menunjukkan penampilan terbaiknya, berjuang keras, penuh semangat meraih hasil maksimal, terutama babak kedua. Lawan adalah tim bagus, tapi saya berpikir untuk mengubah formasi pada babak kedua. Jadi yaitu cerdiknya Luis Milla, ketika di babak pertama itu formasi tidak berjalan, formasi yang seperti biasa dia lakukan, dia terapkan, dia ubah di babak kedua. Akhirnya pengubahan formasi tersebut sangat terlihat, akhirnya bisa menghasilkan kemenangan. Dan ini sangat cerdik yang mungkin bisa ditiru ya oleh pelatih-pelatih lain di Indonesia ya. Jadi jangan memaksakan strategi yang tidak berjalan. Artinya mesti melihat di mana letak kesalahannya, di mana letak yang mesti diperbaikinya. Nah ini Luis Milla melakukan. Ketika babak pertama pemain lini tengah kurang menguasai, dia masukkan pemain tengah yang punya yang punya kapasitas untuk mengoper-abrik. Beckham itu kan sangat bagus untuk bola-bola umpannya, dia juga berani menusuk juga. Nah Robby Darwish ini saya sangat kagum juga, bagus banget setelah diasah sama Sintayong. Dia ketika bermain bersama Persib tidak lagi demam panggung. Jadi emang sudah terasah mentalnya ya Robby Darwish. Mudah-mudahan kedepannya Robby Darwish lebih banyak mendapatkan jam bermain. Tinggal mungkin si Kakang juga belum dapat bermain lagi, tapi mudah-mudahan kedepannya mendapatkan kesempatan untuk bermain oleh Luis Milla. Nah itu, jadi itulah
Silakan, mungkin kalau ada yang tidak sependapat bisa dikomen di bawah kolom komentar mengenai Persib Bandung, dan saya mungkin banyak akan mengulas pertandingan ataupun info-info mengenai Persib Bandung karena sangat sangat seru sih. Saya juga jujur dari kecil adalah seorang bobotoh karena saya orang Sunda ya, dari Jawa Barat. Next match itu Persib akan menghadapi Dewa United pada Rabu 14 Desember ya. Dewa United itu tetap masih di bawah Persib untuk klasmennya. Nah, saat ini Persib duduk di peringkat ke-7 atau ke-8 dengan poin 22 poin. Sedangkan di peringkat 1 masih sama PSM dengan poin 28 poin, dan PSM ini belum sama sekali mengalami kekalahan sangat mengejutkan. Dan ini lagi-lagi adalah pengaruh dari pelatih. Kita ketahui PSM di musim kemarin sangat terseok-seok, hampir masuk zona degradasi, tapi di musim ini ganti pelatih bubar semua. Artinya luar biasa Tavares ini. Dan Persib juga sudah mulai menemukan ritmenya di bawah tangan asuhan Luis Milla, 5 kali berturut-turut mendapatkan kemenangan, dan besok kita lihat lawan Dewa United apakah dapat menang. Mudah-mudahan menang tanggal 14 berbarengan dengan Piala Dunia antara Argentina sama Kroasia ya, semifinal. Terima kasih, kita diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bobotoh.